Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam rahayu. Perkenalkan saya Ihsan Purnama. Pada kesempatan ini akan membahas tentang agen sosialisasi yang merupakan jabaran dari materi sosialisasi itu sendiri, yang merupakan mata kuliah dari sosiologi pendidikan. Jika kita mendefinisikan agen sosialisasi secara etimologi, maka akan memisahkan dua suku kata yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya dalam kata agen merupakan objek atau individu atau kelompok atau klasifikasi lainnya yang digunakan dalam istilah sosiologi yang menjadi motor penggerak atas terjadinya sebuah proses dalam suatu kondisi. Kemudian definisi sosialisasi secara umum merupakan proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus dengan cara pemahaman dan penerimaan suatu individu atas peranannya, baik antar individu, antar sesama, kelompok maupun lingkungannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari dua definisi tersebut bahwa agen sosialisasi adalah suatu objek yang menjadi faktor pendorong terjadinya proses sosialisasi. Adapun macam-macam agen sosialisasi, di mana jika kita melihat bahwa ternyata pihak-pihak yang menjadi agen komunikasi yang terdiri dari keluarga, lingkungan, agama, dan lain-lain, maka dapat dikatakan bahwa eh, agen sosialisasi ini erat kaitannya dengan teori psikososial, di mana teori psikososial yang diperkenalkan oleh psikolog ternama Erik Erikson, di mana Erik Erikson membagi 8 tahap dalam proses perkembangan manusia yang dimulai dari usia pertama hingga usia ke 65 tahun ke atas. Nah, agen sosialisasi terdiri dari yang pertama adalah keluarga, agama, teman sebaya, sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan yang terakhir adalah media massa. Yang pertama adalah lingkungan keluarga sebagai agen sosialisasi. Keluarga merupakan lingkungan awal sebagai media sosialisasi bagi proses perkembangan seorang individu, sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak yang pertama dan utama. Melalui keluarga, anak mengenal dunianya dan pola pergaulan sehari-hari. Agen sosialisasi keluarga meliputi ayah, ibu, saudara, ataupun famili lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa keluarga menjadi lingkungan paling awal atas terjadinya proses sosialisasi. Seorang individu dapat memahami dan mempelajari sesuatu yang baru melalui pendidikan dalam lingkup keluarga. Bahkan biasanya karakter yang terbentuk bagi individu biasanya dapat merepresentasikan bentuk atau kondisi dari keluarganya atau keluarga itu sendiri. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam pendidikan hubungan antar manusia yang membahas tentang dua faktor yang membentuk tabiat manusia, yaitu adanya faktor heredity atau keturunan secara genetik yang bersumber dari orang tua, dan faktor environment atau lingkungan alam sekitar. Lingkungan alam sekitar yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan yang paling dekat. Ya, lingkungan yang paling dekat itu adalah lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah agama dan kepercayaan sebagai agen sosialisasi. Soalnya dalam keluarga proses religius dalam berkeyakinan juga berlangsung menjadi suatu bentuk pembelajaran, sehingga pada umumnya keyakinan yang dianut oleh seorang individu itu juga dipengaruhi oleh faktor keluarga. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa eh, agama dan kepercayaan selain sebagai media spiritualitas yang menjadi dasar berkeyakinan, juga berperan mengerahkan individu pemeluknya dalam mewujudkan proses sosialisasi. Bentuk ajaran saling menghargai, berperilaku baik, saling mengasihi, dan lain sebagainya merupakan suatu ajaran yang ada di setiap agama dan kepercayaan.
Berkaitan dengan proses sosialisasi, bahwa sikap, sifat atau perilaku yang diajarkan dalam agama atau kepercayaan sebenarnya sejajar dengan kebutuhan sosialisasi secara primer maupun kebutuhan sosialisasi secara sekunder. Selanjutnya, kelompok teman sebaya. Nah, pada awalnya teman sebaya atau sepergaulan dimaksudkan sebagai kelompok rekreatif, namun dapat memberi pengaruh proses sosialisasi setelah keluarga. Kelompok pergaulan lebih banyak berperan dalam bentuk kepribadian seorang individu, sehingga puncak pengaruhnya terjadi pada masa remaja. Melalui interaksi dengan teman, individu akan belajar berpikir secara mandiri, mengambil keputusan secara sendiri, kemudian menerima pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang asalnya bukan dari keluarga mereka, serta dapat mempelajari pola perilaku yang diterima dari suatu kelompok atau individu lainnya, hingga teman bergaul dapat membawa dampak atau pengaruh baik itu secara positif maupun secara negatif. Sehingga biasanya kesalahan dalam memilih teman biasanya akan membawa pengaruh negatif. Pada hal ini individu harusnya dapat menilai bagaimana sifat dan sikap individu lain yang akan dipilihnya sebagai teman. Dengan kata lain, seseorang harus selektif dalam menerima pengaruh dari teman bergaulnya. Selanjutnya yang menjadi agen sosialisasi adalah lingkungan sekolah. Di sini dikatakan sekolah mempersiapkan individu untuk berperan di masa mendatang dengan melakukan proses belajar mengajar dan mendapatkan hal-hal baru yang tidak diajarkan dalam keluarga maupun kelompok sepermainan seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan intelektual. Nah, bentuk interaksi yang ada dalam lingkungan sekolah secara umum melalui hubungan komunikasi dengan teman di sekolah dan mulai menjalani kegiatan belajar yang lebih formal. Serta melalui proses tersebut, seseorang mulai mengembangkan rasa bangga atau mampu memahami dan melakukan dan mencapai prestasi dengan kemampuan mereka. Pada fase ini seseorang lebih membutuhkan apresiasi atau dorongan untuk berkompetisi karena sekolah merupakan ajang kompetensi kompetitif. Karena terkadang dengan kurangnya bentuk dukungan atau apresiasi yang dibutuhkannya, seseorang akan merasa inferior atau merasa rendah di atau kemampuan daripada dirinya itu lebih rendah dibanding teman yang lainnya. Selanjutnya, lingkungan tempat tinggal sebagai agen sosialisasi. Nah, sosialisasi telah sering kita lakukan dalam lingkungan sekitar. Ada banyak hal yang tidak diketahui sebelumnya, namun saat proses sosialisasi berlangsung kita akan mengetahui beberapa pengetahuan dan wawasan lainnya baik secara khusus maupun secara umum. Masyarakat merupakan bentuk yang paling luas dalam bersosialisasi karena dalam kelompok masyarakat terdapat beraneka ragam aspek kehidupan seperti unsur kebudayaan, adat istiadat, karakter, dan lain sebagainya. Peranan agen sosialisasi tempat tinggal mampu menjadikan individu itu berpikir dan bertindak untuk dapat diterima sebagai bagian dari lingkungan tempat tinggalnya. Tidak jarang bahwa lingkungan tempat tinggal itu sendiri memberikan sebuah bentuk indoktrinasi sehingga seseorang cenderung memiliki, biasanya dikatakan sebagai egosentris dalam dirinya untuk mewujudkan eksistensinya kepada lingkup atau halayak yang lebih luas. Misalnya ketika seseorang yang tinggal dalam lingkungan masyarakat adat itu
akan secara otomatis atau signifikan akan membentuk perilaku sesuai dengan adat istiadat yang ada di sekitarnya. Itu dilakukan sebagai ciri dari jati dirinya, baik secara individu maupun kelompoknya. Namun hal tersebut biasanya hanya menjadi dasar pertimbangan atau bentuk pemikiran dalam menentukan sikapnya untuk bertindak pada suatu kondisi atau gejala yang dihadapi. Agen sosialisasi selanjutnya adalah lingkungan tempat kerja. Secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi. Selain berupa lingkungan yang menjadi tempat bekerja, lingkungan kerja juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas. Berbeda dengan lingkungan tempat tinggal dan keluarga atau masyarakat yang secara masif berperan sebagai agen sosialisasi dalam skala yang lebih luas atau lebih umum. Tempat kerja itu merupakan sebuah tata kelola atau sistem ya, yang diatur untuk mencapai tujuan pekerjaan. Sehingga bentuk interaksi yang hadir merupakan satu poros komunikasi yang terarah pada bidang pekerjaannya. Eh, Biasanya lingkungan tempat kerja memberikan kebebasan dalam melakukan sosialisasi, namun memiliki batasan sesuai dengan kebutuhan komunikasi yang diperlukan. Seperti misalnya dengan bentuk komunikasi yang terjadi antara pimpinan perusahaan dan karyawannya, itu akan berbeda dengan bentuk komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan. Bukan berarti untuk membahas sebuah persoalan tidak dapat dilakukan, namun hal-hal tersebut biasanya dilaksanakan pada media atau sarana tertentu seperti misalnya dalam rapat, biasanya menghasilkan bentuk instruksi untuk dapat dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa lingkungan tempat kerja bebas dalam batasannya. Seseorang dalam lingkungan tempat kerja juga mampu menilai suatu kondisi dalam hal interaksi komunikasi untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan peranannya atau dikatakan sebagai eksistensi dirinya dalam bidang pekerjaannya. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu melakukan bentuk komunikasi yang baik, eh, akan mengakibatkan proses yang dilakukan menjadi stagnan dan cenderung tidak kompetitif atau tidak maju atau tidak meningkat secara signifikan. Yang terakhir adalah media massa. Menurut Hafid Kangara, seorang peneliti sekaligus guru besar ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin, mengatakan bahwa media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan atau teknologi lainnya. Aplikasi sosial media atau yang lazim disebut sebagai jejaring sosial alias sosmed sebagai media baru atau new media juga memiliki peranan atau kekuatan yang sama dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak. Jika masyarakat merupakan bentuk yang paling luas dalam bersosialisasi, karena dalam kelompok masyarakat seperti yang kita telah sebutkan tadi terdapat beraneka ragam aspek kehidupan seperti unsur kebudayaan, adat istiadat dan lain-lain, maka media massa dan sosial media memiliki posisi atau satu digit lebih tinggi dari lingkungan masyarakat sekitar. Karena adanya keterbukaan informasi, kebebasan dan kemudahan akses untuk berkomunikasi dalam media massa itu sendiri atau sosial media itu mewujudkan interaksi sosial menjadi lebih luas dan global. Tidak terbatas pada wilayah yang dapat kita jangkau saja. Dapat disimpulkan bahwa peranan media massa atau sosial media menjadi agen sosialisasi pada peringkat teratas
yang memberikan kebebasan serta akses informasi yang dibutuhkan secara luas dan lebih umum, atau dengan kata lain bersifat universal. Nah, demikian presentasi materi agen-agen sosialisasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.